Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dari Fakultas Teknik Industri semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kode soal 1 ujian akhir semester analisis perancangan usaha. Yang mana dalam kode soal nomor 1 itu ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu ide usaha? Terus yang kedua, bagaimana analisis SWOT mempengaruhi strategi yang Anda tetapkan bagi perusahaan Anda? Dan yang ketiga, bagaimana Anda melakukan analisis kompetitor bagi ide usaha yang Anda pilih? Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu ide usaha? Mari kita bahas di sini. Sebelumnya dari kelompok kami, kelompok non reguler, sudah memberikan sebuah konsep usaha, yang mana usaha tersebut dengan produk kompor kunststof USB dan nama perusahaan yaitu InnovaPro. Ketika kita sudah menemukan sebuah konsep bisnis yang ingin dijalankan, biasanya kita tidak tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum membuka usaha tersebut. Di sini saya akan jelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum memulai usaha. Untuk secara umum, ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan sebelum membuka usaha atau memulai bisnis. Yang pertama, produk. Yang kedua, sistem manajemen. Yang ketiga, analisis pasar atau konsumen. Yang keempat, strategi pemasaran. Dan yang kelima, analisis keuangan. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu produk. Pengertian produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan di pasar agar bisa dikonsumsi atau digunakan guna memenuhi keperluan atau kebutuhan konsumen di pasar. Pertimbangan atau masalah dalam penentuan produk ini menyangkut antara lain. Yang satu, apa keunggulan produk kita dibandingkan produk pesaing? Dimana di sini kita harus tahu keunggulan produk yang kita buat nantinya. Yang kedua, apakah produk kita memiliki suatu nilai yang lebih dibandingkan pesaing? Artinya setiap produk yang kita buat nanti pasti ada nilai yang lebih yang dapat kita jual untuk di pasaran. Terus yang ketiga, bagaimana cara memperoleh bahan baku serta berapa biaya bahan baku tersebut? Di sini nantinya akan membahas tentang sumber bahan baku, terus supplier dan lain-lain. Yang terusnya ada apakah teknologi dalam pembuatan produk tersebut? Intinya alat-alat yang digunakan, terus mesin dan lain-lain untuk proses produksinya. Apakah dalam membuat produk tersebut harus menggunakan tenaga ahli atau bisa dilakukan siapa saja? Ini di sini nantinya juga harus dipikirkan apakah produk tersebut hanya bisa dibuat oleh tenaga ahli atau bisa dibuat oleh siapa saja. Dan jika bisa dibuat tenaga ahli atau dibuat oleh siapa saja, pelatihannya harus juga dipikirkan agar nantinya produk yang dibuat itu bisa sesuai. Untuk yang kedua, sistem manajemen. Singkatnya, sistem manajemen bisnis adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil maksimal, semua bisa berjalan dengan baik dengan kerjasama yang baik dari sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Yang termasuk dalam sistem manajemen adalah siapa pemilik usaha ini, terus jika ada orang selain kita, bagaimana tugas dan wewenangnya, itu juga harus direncanakan. Disarankan untuk menggunakan sistem kepemimpinan tunggal. Tujuannya agar tidak ada kebijakan yang saling tumpang tindih serta pembagian tugas yang jelas. Berapa jumlah kebutuhan ruangan untuk usaha ini, dan apakah usaha ini membutuhkan suatu ruangan khusus? Di sini penentuan lokasi, terus desain tempatnya harus dipikirkan benar-benar.
Bagaimana sistem operasionalnya? Apakah perlu waktu untuk menyiapkan produk atau apakah kita perlu waktu dalam pengantaran produk tersebut? Jika dilakukan pengiriman, apakah ada sistem pengepakan atau pengemasan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerusakan? Bagaimana jalur operasional untuk usaha ini dari mulai Anda mendapatkan bahan baku sampai produk tersebut dibeli oleh konsumen? Di sini ini bisa termasuk juga tentang supply chain management ya, dalam penentuan jalur operasional usaha. Yang ketiga, analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar ini menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar pondasi berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Dalam analisis pasar, yang harus kita ketahui adalah siapakah target konsumen dari produk kita. Jadi saat kita membuat sebuah produk, kita harus tahu nantinya produk kita ini yang menggunakan siapa gitu. Yang selanjutnya, apakah produk kita sudah pernah diuji cobakan ke konsumen dan bagaimana pendapat mereka. Di sini kita harus melakukan sebuah survei ya. Bagaimana produk kita jika langsung dirasakan atau digunakan oleh konsumen dan bagaimana konsumen dalam menanggapi hal tersebut. Jika sudah tahu siapa target konsumen kita, apakah kita tahu keinginan dan kebutuhan mereka akan produk ini? Apakah mereka menginginkan hal lain agar dapat menikmati produk kita? Jadi nantinya setelah kita melakukan survei dan mendapatkan masukan mungkin dari para konsumen, kita dapat memberikan sebuah upgrade atau pembaruan terhadap produk kita agar sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Siapa saja kompetitor kita dalam produk ini dan bagaimana mereka melakukan pelayanan kepada konsumen. Di sini ini tentang analisis kompetitor ya, nantinya kita harus juga mengetahui bagaimana kompetitor selain kita, terus bagaimana proses produksinya, terus bagaimana cara pemasarannya. Itu kita harus analisis juga agar nantinya kita dapat melakukan strategi depannya dalam pemasaran produk yang kita buat. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Setelah kita mengetahui kondisi pasar dari produk ini, kita dapat menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar dan juga usaha kita. Strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya, produk yang ditawarkan dapat terjual dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak bisa dipungkiri ya, kita membuat produk, menjual untuk mendapatkan laba. Namun, pada intinya strategi pemasaran menjawab tentang bagaimana cara agar suatu produk laku di pasaran. Berikut yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan strategi pemasaran. Apa nama brand atau merek produk kita? Apakah brand atau merek tersebut cukup familiar didengar atau sulit diucapkan? Jadi dalam penentuan sebuah nama itu juga sangat penting ya, agar nantinya saat produk kita dipasarkan itu mudah diingat oleh konsumen. Jelaskan strategi penjualan produk ini agar sampai ke konsumen. Jika dalam melakukan penjualan memerlukan salesman, bagaimana cara agar salesman bisa menjual produk kita? Apakah kegiatan promosi atau publikasi yang kita lakukan agar konsumen bisa tahu dan mencoba produk kita? Hal yang paling penting dalam promosi awal adalah konsumen harus tahu dan mencoba dari produk kita. Terus, bagaimana konsumen membeli produk kita? Apakah harus datang ke toko atau kita yang harus mendatangi konsumen? Jika konsumen yang datang ke toko, apakah letak toko kita dekat dan mudah dengan konsumen? Jika kita mendatangi konsumen, bagaimana cara kita mendatangi konsumen? Apakah dengan sistem penitipan ke retail, supermarket, atau penjualan secara langsung? Untuk yang kelima, analisis keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapat dari laporan keuangan
dalam bentuk rasio. Hal terakhir yang harus dipertimbangkan dalam analisis keuangan. 1. Berapa kebutuhan total investasi usaha kita? Yang kedua, dari mana kebutuhan investasi tersebut terpenuhi? Siapa yang mensuplai atau membeli dari mana? Dari mana pendapatan usaha ini berasal? Jika memiliki banyak produk, berapa harga dari setiap produknya dan berapa target penjualan dari setiap produk? Dan terusnya, berapa harga pokok produk tersebut? Ini termasuk pembelian bahan baku, biaya pengangkutan dan biaya upah serta biaya pembuatan produk. Berapa biaya operasinya setiap bulannya untuk menjalankan usaha ini? Dimasukkan juga beberapa penyusunan alat-alat yang dimiliki masa waktu pakai. Berapa keuntungan bersih setiap bulannya dan apakah keuntungan ini sesuai dengan biaya investasi yang kita keluarkan? Mungkin itu untuk jawaban yang pertama ya. Langsung saja untuk kode soal 1, soal nomor 2. Bagaimana analisis SWOT mempengaruhi strategi yang Anda tetapkan bagi perusahaan? Analisis SWOT sendiri merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijaksanaan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada. Perencanaan usaha yang kami buat kemarin telah dibagi beberapa faktor analisis SWOT ya. Di sini untuk yang pertama strength, itu yang S1-nya memiliki produk yang inovatif dan ekonomis. Yang S2-nya memiliki manajemen perusahaan yang baik. S3 mengutamakan kualitas produk yang baik. S4 harga produk lebih terjangkau jika dibandingkan produk lain di sekitar perusahaan. Untuk weakness-nya, W1-nya belum memiliki sasaran pasar yang luas. W2 brand image yang belum terkenal. W3 belum bisa memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. W4-nya perusahaan kekurangan sumber daya manusia. Sedangkan untuk opportunities, O1-nya permintaan pasar semakin meningkat. O2 konsumen lebih suka menggunakan powerbank lebih praktis. Dan O3 kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas produk. Untuk trades, T1 kompetisi cukup berat dari kompetitor yang lebih mumpuni. T2 tidak sedikit konsumen lebih memilih menggunakan powerbank. T3-nya tidak banyak konsumen yang sudah memilih alat percetakan yang lebih modern. Itu untuk jawaban yang kode 1 untuk soal nomor 2. Untuk selanjutnya soal yang nomor 3, bagaimana Anda melakukan analisis kompetitor bagi ide usaha yang Anda pilih? Analisis kompetitor sendiri adalah proses kita ketika perusahaan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami bisnisnya, mengidentifikasi pesaing, menentukan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, dan mengantisipasi langkah mereka. Dalam hal ini, analisis kompetitor ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kompetitor terkuat dalam bidang bisnis. Yang kedua, mengetahui strategi kompetitor, mengantisipasi tindakan yang diambil oleh kompetitor yang bisa merugikan bisnis, memindai reaksi kompetitor saat kamu membuat keputusan dan tindakan pada bisnis yang mempengaruhi mereka. Yang terakhir, mempengaruhi pola dan aksi dari keputusan bisnis kompetitor dengan cara yang memberikan dampak positif terhadap bisnismu. Selanjutnya, ada beberapa manfaat juga dari analisis kompetitor, yaitu menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat,
memahami kemampuan pesaing, membuat menjadi lebih piawai, membuat strategi pemasaran yang tajam, efektif, dan tepat, menggali dan memunculkan peluang yang tersembunyi. Produk atau layanan diinginkan konsumen secara umum menjadi lebih terbaca saat melakukan analisis demand. Sebelum menentukan kompetitor, kita harus memperhatikan beberapa hal. Berikut beberapa hal dalam penentuan kompetitor. Yang pertama, mengetahui kelebihan yang dimiliki brand. Hal pertama yang penting dilakukan adalah kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan produk atau jasa. Dalam penentuan kompetitor, kita juga perlu mengetahui apa yang tidak dimiliki oleh produk kita dan kekurangannya. Mengenal kelemahan dari produk juga membantu kita ketika sedang bertemu dengan investor, karena mereka akan senang kita mengetahui bahwa kita ingin mengembangkan produk kita dan ingin memajukan bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, mempelajari competitive landscape. Hal penting yang harus dipahami berikutnya adalah memposisikan diri di antara para kompetitor adalah dengan mengenai competitive landscape. Mengenal kompetitor baik langsung atau tidak langsung memang penting bagi brand, karena dengan begitu kita menjadi tahu alasan mengapa pelanggan lebih memilih satu produk dibandingkan produk lainnya. Yang keempat, melihat bagaimana brand kita dibandingkan dengan para kompetitor. Setelah mempelajari para kompetitor langsung dan tidak langsung, membuat kita dapat melihat apa kelebihan dan kekurangan mereka. Dengan begitu, kita menjadi dapat manfaat keuntungan tersebut untuk memperkuat kelebihan produk sehingga dapat lebih menarik minat para calon konsumen. Mungkin itu jawaban untuk nomor 3. Intinya saat memetakan kompetitor itu adalah hal yang sangat penting dan dapat memberikan banyak manfaat bagi sebuah brand, karena kita menjadi tahu sebenarnya di mana posisi brand kita saat ini dibandingkan perusahaan lain dan apa kekuatan yang perlu kita pertahankan, serta memahami apa yang menjadi kekurangan sehingga dapat diperbaiki ke depannya. Dalam perancangan usaha yang telah kami buat, kami mengkelompokkan analisis kompetitor ini menjadi dua kategori ya. Yang pertama adalah superior dan yang kedua setara. Untuk yang superior ini kami melakukan analisis kepada PT Volume Company Limited. Sedikit profil untuk PT ini didirikan tahun 2017. Salah satu perusahaan distribusi produk trendy atau masa kini seperti aksesoris, terus perawatan kulit, kosmetik, dan lain-lain. Di samping itu, produk yang salah satu unggulannya yaitu memiliki sebuah kompor portable yang minimalis. Untuk yang kompetitor masuk kategori setara, kita ambil dari perusahaan Tomsu. Tomsu mengkhususkan diri pada produk rekreasi dan olahraga. Dari perusahaan ini yang paling unggul dari kualitas ya, dia menggunakan folding steel untuk pembuatan kompornya. Mungkin itu jawaban kode 1 ujian akhir semester analisis perancangan usaha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.